Wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman media cetak dan elektronik yang saya hormati. Saya didampingi oleh Managing Partner Ranlofam yang juga tim hukum saya. Dan memang sengaja saya batasi hari ini itu cukup kami berdua. Dan teman-teman tim hukum yang lain bertitip salam kepada teman-teman wartawan yang hadir pada hari ini. Pertama, saya sampaikan bahwa tadi barusan saya dan Rahmat beserta dengan Saudara Firdaus, saya wakili, kembali menyampaikan surat permohonan maaf untuk yang keempat kali kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Sunarto SMA, kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sekarang adalah Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Ibrahim Palino SMH. Dan permintaan maaf yang keempat ini saya sertai dengan beberapa poin yang menurut kami sangat penting, yaitu tentang keinginan kami agar terjadi saling maaf-maafkan antara saya, Razman Arif Nasution, dengan Saudara Firdaus Oiwobo, di mana kemarin itu sempat ada sedikit kekisruhan dan sudah juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dan karena itu saya juga baru mendapat surat undangan dan Saudara Firdaus, dan saya juga lihat ada surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pelapor, yaitu dalam hari ini Bapak Ibrahim Palino, untuk kami mengadakan pertemuan di Bareskrim Mabes Polri dalam rangka mendengar duduk persoalan hukumnya dan mediasi. Saya yakin Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Bapak mantan Ketua PN Jakarta Utara, yang dalam hal ini Hakim Tinggi di Jakarta di di PT Makassar, Bapak Ibrahim Palino, bisa hadir dan memaafkan kami. Sehingga kasus ini tidak sampai bergulir terlalu jauh, karena terjadinya sedikit kekisruhan itu sejatinya tidak melulu, tidak seutuhnya disebabkan oleh kami. Tapi itu adalah hubungan sebab akibat yang nanti bisa dijelaskan oleh Saudara Rahmat Riyadi yang hadir pada waktu itu dan sebagai sekretaris tim hukum untuk melakukan pembelaan sebagai seorang terdakwa kepada saya di persidangan. Kemudian hari ini juga saya mengajukan untuk bersama Firdaus untuk memohon agar berita acara sumpah kami yang telah dibekukan pada bulan Februari 2025, saya hitung sekarang Desember, 10 bulan. Kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk mengaktifkan kembali berita acara sumpah saya atas nama Razman Arif SH. Begitu juga kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk mengaktifkan kembali
berita acara sumpah Saudara Firdaus. Secara jujur kami katakan bahwa dengan dibekukannya berita acara sumpah ini sangat mengganggu kegiatan kami sebagai seorang advokat. Dan bagi kami cukuplah ini sebagai sebuah, katakanlah ini menjadi hukuman sosial, hukuman moral terhadap kami. Walaupun sejatinya proses pembekuan dimaksud menurut kami itu tidak relevan, terutama saya yang pada saat itu posisinya adalah sebagai terdakwa, bukan sebagai seorang pengacara yang sedang bersidang. Pun demikian, saya memaafkan itu. Dan karena itu, pada bulan ke-10 ini, Desember 2025 ini, kami mohon dengan kerendahan hati agar Bapak Ketua Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk mengaktifkan kembali berita acara sumpah kami. Adapun gugatan yang dilakukan oleh Saudara Firdaus di Mahkamah Konstitusi itu bahagian dari upaya beliau untuk kiranya dapat diuji apakah pengadilan tinggi yang menjadi saksi dalam sebuah sumpah bisa dibekukan oleh pengadilan tinggi dimaksud. Dan mudah-mudahan niat baik Saudara Firdaus ini disambut baik oleh Mahkamah Agung dan teman-teman yang lain, para lawyer, agar ke depan kita semua saling jaga, saling menghormati, dan saling berpartisipasi, serta sesama penegak hukum yang sedang berjuang untuk hukum tegak lurus di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentang laporan Bapak Ketua PN Jakarta Utara, Pak Ibrahim Palino. Di laporan ini, saudara-saudara, kami sudah datangkan ahli, baik ahli bahasa maupun ahli pidana. Kedua-duanya mengatakan tidak ada unsur. Nah, terhadap kasus ini, saya punya cerita yang berbeda. Saya minta penyidik Dittipidum Bareskrim Mabes Polri agar tegak lurus. Saya yakin saudara-saudara agak tegak lurus. Kasus ini sudah 8 bulan. Tidak pada tempatnya seseorang yang bukan pelapor ribut. Coba saudara perhatikan Saudara Hotman Paris Hutapea selalu bersuara. Dia bukan saja tidak punya kewenangan untuk ributkan soal ini, tetapi sebagai saksi pun sebetulnya dia tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena dia tidak berada di ruangan itu ketika terjadi sedikit kegaduhan. Kenapa? Karena pas saya pegang bahu dia, kemudian dia sudah dibawa keluar. Jadi yang kejadian di situ dia tidak ada. Sangat tidak relevan dia menjadi saksi. Sedangkan adapun perkara yang menyidangkan kami, di situ ada Ibu Sophia Marlianti Tambunan selaku Ketua Majelis, Bapak Dian Erdianto sebagai anggota 1 dan Bapak Sabungan Silalahi sebagai anggota 2. Apakah tepat seorang ketua majelis yang menjadi saksi dari laporan ketua PN bisa memutus perkara secara fair? Nanti itu akan diulas oleh Saudara Rahmat Riyadi. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di kasus ini ada situasi-situasi yang serius. Di laporan di Bareskrim Mabes Polri ini ada cerita-cerita yang akan saya buka, bahkan saya akan laporkan ke Propam, Pak Minal, Irwasum, tentang tindak tanduk perilaku mereka-mereka yang sedang menangani perkara ini. Saya punya rekamannya, saya punya catatan-catatannya yang pada waktunya saya akan buka. Dan kalau ini sampai saya buka, ini akan menjadi bahan yang luar biasa, masukan, dan bahkan saya akan sampaikan ini kepada Pak Jimli. Saya sudah WA beliau, beliau jawab supaya diarahkan ke Bapak Pak Ahmad Doviri. Saya sudah WA untuk minta bertemu dengan Pak Jimli selaku Ketua
tim percepatan reformasi Polri, dan saya dapat informasi Pak Ahmad Doviri adalah sekretaris tim, dan ini akan saya buka seterang-terangnya agar hukum cukup sekali saya duga mengkriminalisasi saya di Mabes Polri, di mana di situ saya ternyata sampai persidangan handphone Iklim Hakim tidak disita tapi handphone saya disita, Instagram Iklim Hakim tidak disita tapi Instagram saya disita. Ini adalah perlakuan-perlakuan yang tidak jujur oleh penyidik, dan cukup sekali hanya keledai yang masuk ke lubang 2 kali. Saya bukan lagi masuk lubang, saya akan ungkap ini semuanya nanti pada waktunya. Saya juga sudah mengadu kepada anggota Dewan Republik Indonesia tentang kasus ini, dan pada waktunya kalau ini dipaksakan, saya akan ungkap apa yang terjadi sesungguhnya. Dan ini pasti akan sangat heboh dan menarik. Saya punya data untuk itu. Kemudian ini saya menyampaikan di sini apresiasi saya yang tinggi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Supmi Dasko Ahmad. Beliau telah menjawab surat saya dengan sangat baik. Saya melihat bahwa beliau ini benar-benar seorang negarawan, sehingga dengan informasi yang beredar di luaran, seolah-olah dikatakan bahwa Pak Supmi ini ikut mengintervensi, ternyata tidak. Dan saya terima kasih Pak Supmi, mohon terus dikawal kasus ini, termasuk jika kasus yang di Bareskrim Mabes Polri ini ada yang memutarbalikkan fakta, saya akan laporkan juga kepada Pak Supmi, termasuk rekaman yang saya punya, agar hukum benar-benar tegak lurus. Saya baru melihat sosok seorang Pak Supmi ini luar biasa. Beliau menerima surat saya dan menjawab. Tetapi saya sangat prihatin. Beberapa kali surat saya ke Mahkamah Agung, permohonan maaf itu justru tidak pernah dibalas. Sedangkan surat kami terkait dengan pembekuan, saya belum terima sampai sekarang aslinya. Saya berkirim surat, hanya dijawab itu adalah kewenangan dari pengadilan tinggi, tanpa menyebut diktum-diktumnya. Karena itu saya percaya bahwa Bapak Ketua Mahkamah Agung akan sangat bijak menangani kasus ini, dan terima kasih Pak Supmi Dasko terhadap kasus ini, karena memang sejatinya saya adalah pendukung Bapak Prabowo Subianto sejak tahun 2014. Yang terakhir, saya berharap dan memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto, Bapak Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menunjuk hakim yang netral, yang independen, yang memahami kasusnya dalam perkara pemeriksaan kasasi yang kami ajukan. Saya yakin jika putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saya divonis 1,5 tahun penjara, kemudian denda 200 juta, sangat tidak ideal dan sangat membumi hanguskan hak saya sebagai seorang lawyer yang diatur secara imunitas. Nanti dikemas oleh Saudara Rahmat. Sedangkan Saudari Iklim Hakim justru divonis 6 bulan penjara dengan percobaan setahun. Denda 100 juta. Bagaimana ceritanya seorang klien ringan hukumannya ketimbang penerima kuasa sebagai seorang pengacara. Dan di pengadilan tinggi, banding, hukuman terhadap Iklim Hakim diperberat. 6 bulan tanpa percobaan, sedangkan saya sama. Sama, yaitu 6 bulan, 1 tahun setengah atau 18 bulan penjara, dan denda 200 juta. Kami percaya di tingkat kasasi, Hakim Agung yang akan menangani perkara ini dan atau memeriksa perkara ini akan bersikap adil dan mengambil putusan yang bijak. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan, dan tentang ada peran-peran seseorang di Bareskrim Mabes Polri, salah satu Kasubdit yang mencoba mengintervensi kasus ini, pada waktunya saya akan buka. Data semua ada di saya dan termasuk rekaman. Demikian dari saya.